Di tengah kita, hukum di tengah kita. Ya. Bu, kenapa bingung sih, Bu? Saya bingung, untung saya bukan hakim persidangan. Nah, saya pasti akan bingung begitu kan. Atau kita tanya Pak Prabowo. Karena di sisi lain kita juga harus membela korban begitu ya, Nah. karena memang kan korban. Kalau korban betul-betul korban harus kita lindungi, Oke. harus kita jaga. Pak Gede juga Tetapi sepakat kalau dengan hal orang itu mau ya? menjebak orang dengan pura-pura dia jadi korban, itu yang berbahaya. Nama baik orang langsung dihancurkan dengan cara begitu. Oke, sebentar sebelum ke Prabowo, Pak Gede, siapa kira-kira yang apa istilahnya merekayasa? Kalau ya kan Kami sudah mencoba menghadirkan, karena kebetulan ada nama sering disebut dan dia ada di BAP, sering disebut dalam beberapa saksi, lalu kami minta orang itu dihadirkan. Perdebatannya hampir setiap sidang itu begitu alot sampai akhirnya kami pakai pasal 160 itu. Berdebat kita akhirnya dikabulkan lah, disuruh JPU memanggil. Ketika dipanggil yang bersangkutan, kemudian datang hanya dengan surat. Pertama, bahwa dia ada hubungan semenda, ada hubungan masih dekat, sehingga dia mundurkan diri sebagai saksi. Kedua, dia sakit. Ketiga, bahwa dia melapor kasus-kasus lain sih. Kata alasan itu kemudian majelis hakim mengatakan orang ini tidak bisa lagi dipanggil. JPU tidak mau manggil lagi. Bayangkan, kita untuk mengungkap motif jadi nggak bisa. baik. Padahal ada di BAP. Baik Pak Gede. Prabowo bagaimana ini melihat kondisi atau persidangan kasus ini? Saya ya inilah jangan sampai hal ini terulang kembali dikarenakan wesum sampai 2 kali dan tengah waktunya lama. Ini sudah saya tahun, Bro. ya sebentar ya 2,5 tahun. Ya saya paham itu, saya paham. Kemudian di samping itu kan kita mencari bagaimana delik formil dan materinya kita kejar karena materialnya dikejar ternyata mengelak dan sebagainya. Jadi seharusnya persoalan-persoalan ini harus adanya rekonstruksi. Pertama itu penting. Kalau itu berubah-ubah supaya jelas ada hubungannya. Kalau bisa, hakim punya kewenangan untuk sidang lapangan. On the spot. Boleh. Meskipun pidana. Tidak ada masalah sepanjang ini ada perbedaan antara penasihat hukum dengan JPU, kan Tapi begitu. udah tawarkan, Prof. Ya sebentar. Tapi nggak mau dia. Yang nggak mau siapa? Hakimnya. Oh ya dikarenakan takut kena ini persoalannya yaitu besar. Tapi yang jelas tidak ada masalah karena kita ada persoalannya Polda itu kan sebagai keamanan. Polres keamanan boleh ketika dia mengetahui supaya nanti putusannya itu atau bersalah atau tidak. Dikarenakan saya lihat unsur-unsurnya ini tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Pertama adalah visumnya sudah lama. Kedua, tidak ada rekonstruksi. Ketiga ada rekonstruksi berarti konfrontir antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dan korbannya banyak tidak pernah dikonfrontir. Dikarenakan bahwa ada 160 seharusnya korban semua harus dipanggil biar meyakinkan bahwa memang ini loh sebetulnya terdakwa ini loh kelakuannya. Kalau hanya satu pikiran saya berubah dikarenakan begitu dasarnya opini. Saya melihat juga pemberitaan itu dasar sampai begitu mengalahkan suatu teroris yang besar ini. Tapi apa sih Prof kesulitan untuk menghadirkan unsur yang memenuhi pasal-pasal pencabulan? Paham saya. Tapi paham, pencabulan itu tidak didukung dengan kalau pencabulan berarti ada celana dalamnya, ada BH-nya, ada selimutnya. Ini harus didukung kalau itu memang benar, ada. Kalau nggak ada bagaimana bisa? Kenapa pencabulan itu tidak ada yang diketahui? Tidak ada yang tahu, karena di dalam. Tapi karena peristiwanya sudah lama. Ya, kecuali artinya pada waktu itu peristiwanya pada saat itu 1 kali 20 jam, 1 kali 24 jam loh ya. Tahu robeannya berapa, begitu kemasukan benda tumpul dan sebagainya itu bisa. Karena memang kan beberapa kasus-kasus atau mungkin sebagian besar ya orang takut melapor, sudah berjalan sekian lama baru melapor begitu. Nah, kita menyesuaikan dengan hukum acara. Hukum acara apakah pasal 183 dua alat bukti cukup atau katakanlah ya 184 ada keterangan tersangka, keterangan ada petunjuk, ada surat, ada ahli, ada keterangan terdakwa. Lah karena saya kira tadi disampaikan bahwa memang nggak melakukan, terdakwa sudah nggak ada nih. Terus apakah ahli? Ahli ini katanya ada namanya psikologi, ada psikologi bahwa ini ada
apa jiwanya goncang dan sebagainya, itu saya nggak memahami. Tapi yang jelas kalau itu adanya pencabulan, pertama pencabulan, ada pemurkesaan, ada ini kan pasalnya 4 pasal, 285, 289, 284 dan 65 berbarengan pasal 65 KUHP. Jadi pasal-pasal itu tidak bisa pencabulan, pemurkesaan. Terus ini pasal 24-nya ini adalah anak didiknya dilakukan pencabulan. Nah, karena ini peristiwanya lama sehingga menurut pendapat saya agak susah satu alat bukti, tapi jangan sampai bukti itu direkayasa, jangan. Yang penting adalah menyesuaikan dengan apa dua alat bukti. Dua alat bukti ya cukup, sudah nanti hakim akan menentukan. Nah sekarang ini sudah dalam proses hukum, nanti yang menentukan adalah bagaimana tentang tuntutannya, bagaimana tentang pembelaannya itu nanti mengadu tentang persoalan hukum. Baik Prof, kita di sini juga masih ada satu orang saksi lagi ya, boleh berbicara juga. Ada Mas Edwin Zuhri Akhirul Azal. Mas Edwin panggilannya? Iya. Selamat malam Mas Edwin. Monggo, Mas Edwin ini apa hubungan saksi dengan Mas Beki dan juga dengan korban? Di dakwaan disebut apa? Di dalam dakwaan saya disebutkan oleh si yang mengaku korban bahwasanya saya itu mengantar si yang mengaku korban ini dari lokasi pondok ke lokasi kejadian. Nah, mengantarnya itu tengah malam, sekitar jam 1 jam 2-an. Padahal sebenarnya kejadian itu tidak ada. Bahkan saya pun nggak pernah membonceng si yang mengaku korban tersebut. Jangankan membonceng, jam-jam segitu, jam 1 jam 2, ngapain ada kegiatan di lokasi Puri tadi. Jam segitu ya enaknya tidur. Mas Edwin kenal dengan korban? Saya sebatas kenal. Sebatas kenal apa? Kakak teman kelas, teman atau apa? Saya kakak kelas dari si yang mengaku korban tersebut. 3-4 tahun. Selama 3-4 tahun itu? 3-4 tahun di atas. Oh, dia 3-4 tahun? Iya, kakak kelas. John Sewu, kalau boleh tanya, korban ini pernah punya teman yang seangkatan nggak? Karena saya dengar tadi hampir semua kakak kelasnya semua yang disebutkan dalam dakwaan itu. Ada sih. Ada yang di dalam itu ada satu angkatan juga. Dan sama juga penjelasannya. Jadi penjelasannya juga tidak ada. Jadi peristiwanya nggak ada. Biasanya kita berdebat kan ada peristiwa, peristiwanya sama-sama kita ketahui tapi perspektifnya berbeda. Kalau ini enggak. Ini masih mendebatkan ini fakta atau fiktif cerita ini. Misalnya begini, misalnya Mbak tadi sampaikan, kalau korban dia akan trauma, nggak berani melapor dan sebagainya. Ini enggak, dia bikin status di medsos, dia bikin video malah di medsos. Tapi permintaannya adalah si terdakwa ini biar berhenti organisasi. Jadi permintaannya jauh dari unsur kepentingan bagaimana dirinya. Makanya kita menganggap ini hanya salah satu cara, salah satu instrumen untuk target besar. Ya, karena kalau tidak begitu, mau Kompolnas, mau Komja, mau LPSK, mau siapa saja pejabat-pejabat yang di Jakarta yang terhipnotis dengan kasus ini, mereka tuh diperalat semua. Secara jujur Pak Gede, apa yang sesuatu yang besar ini saya biar paham masyarakat itu. Ya, yang paling menjolok kan ada dinamika di internal kan. Mas Beki ini kan anak tunggal yang diyakini akan menjadi pewaris berikutnya lah. Beliau ini punya jiwa sosial yang tinggi, seniman, suka musik. Kemudian juga dia mengelola usaha yang cukup cerdas. Sehingga pondok berkembang, usaha berkembang, dan sebagainya dia punya kapasitas di situ. Anak tunggal nggak punya teman. Tentu ada kelompok lain yang menginginkan ini bagaimana tidak eksis dan bisa masuk dan selesailah diringkas, bungkus, biar nggak ganggu. Jujur nih, jujur. Ya itu fakta yang kita temukan. Oh iya. Jangan bohong loh Pak Gede. Pak Gede kan lama, 12 tahun loh. Iya, kita ketemu. Ya. Makanya saya pengen tahu. Jadi memang ini kalau menurut Pak Gede internal berarti ya? Kombinasi. Karena beliau ini juga punya usaha yang berkembang, yang cukup pesat. Beliau ini tangannya dingin urusan bisnis usaha itu. Enggak, maksudnya berarti yang kemungkinan kalau Pak Gede menganggap ini adalah rekayasa kasus, berarti dalangnya juga adalah orang internal. Masih ada keterkaitan benang merah dalam rangka kalau misalnya
terjadi sesuatu dengan Pak Kiai, maka Mas Beki ini adalah penghalang. Sehingga penghalangnya ini harus didobrak, dihilangkan. Nah, tetapi kan tidak semudah itu. Karena warga besar Sidikiyah sudah paham semua. Sehingga justru hari ini warga semua mendoakan dan menjaga Mas Beki agar jangan sampai diperlakukan sesuai tujuan orang-orang tersebut. Gitu loh. Nah, inilah saya kira yang kita harapkan begini sebenarnya. Saya lucu sekali melihat LPSK misalnya. Saya terbuka aja bilang. Karena saya pernah juga di Komisi 3 menjaga LPSK. LPSK ini punya tenaga ahli, ikut dia diskusi, seminar, mengopinikan kasus ini. Mendorong. LPSK itu tugasnya menjaga saksi dan korban. Sampai saya kemudian WA itu salah satu pimpinannya. Ini apa-apaan ikut menjaga opini. Kementerian, PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ngirim surat kepada pengadilan, minta jadi pemantau. Hampir dikabulkan sama hakim. Saya yang protes. Kalau tertutup, tertutup sekalian. Kalau terbuka, terbuka sekalian. Kenapa dia yang diberikan masuk itu loh. Akhirnya ditolak. Baik, kita rehat dulu sebentar. Itu loh.